apa yang disampaikan oleh Islam tentang keimanan mereka itu adalah membawa kepada apa yang diajarkan oleh Rabb mereka. Rabb itu maksudnya Tuhan. Nah, Tuhan ini mereka tidak mengerti, bahwa mereka mengerti Tuhan itu dalam Islam itu mengerti Tuhan itu adalah pencipta. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu adalah Rabb, itu adalah yang diikuti atau yang dituruti, yaitu yang ditunduki oleh seseorang, yaitu kalau bahasa Ibrani adalah nabi, begitu. Nah, posisi di sini kita tidak berbicara. Kita belum berbicara begini, ya. Kita belum berbicara. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bagian daripada pemahaman dalam Islam, ya, teman-teman, ya. Pemahaman dalam Tritunggal dengan Tauhid, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Tauhid itu apa? Tritunggal itu apa? Dan saya akan sampaikan apa, pada hari Bang? ini. Temanya Oke, penyesat maka itu siapa? sebentar, Aduh. teman-teman, ya. Penyesat akan saya buktikan. Kalau penyesat sebenarnya sesungguhnya adalah iblis. Ya, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia dengan rangka-rangkanya? Iblis tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku Allah. Itu jawabannya. Nah, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia? Iblis yang tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku adalah Allah, dia mengajarkan minum kencing onta, dan ajaran-ajarannya adalah sesat. Oke, saya tidak mau masuk ranah ini. Saya mau masuk ke ranah tauhid dan Tritunggal, seperti itu. Nah, saya berhadapan dengan si Zuma sekarang ini. Ya, teman-teman, ya, dengar semua ya, teman-teman, 3.900 ya. Tauhid dan Tritunggal di sini. Oke. Saya mengerti apa yang saya imani adalah Tritunggal dalam arti kata bukan tiga pribadi, satu hakikat, ya, teman-teman, ya. Tapi dengarkanlah bicara dengan lidah saya ini, berbicara adalah tiga yang abadi dalam satu hakikat. Nah, jangan bingung cuma jangan ada setan-setan di bawah, ya. Jangan ada setan-setan di bawah. Yang Siapa dulu, penyesat yang datang setelah Yesus? Itu temanya. Kenapa kau Kenapa bawa kau ajaran cuma- pagan? Kita nggak bahas ajaran paganmu. Zuma, Ajaran apakah kau dalam saku saya? Apa kau Tritunggal malah Sudah, di mute dulu, di mute dulu, di mute dulu, di mute. Enggak tahu. Oh, di mute dulu. Dengarkan saya. Iya. Nah, dengarkan. Kalau di Islam Anda tuduh minum kencing onta, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Berarti kau Ya, bisa Zuma, minum silakan. Oke. kencing Begini, babi, Zuma. kencing onta, Ya, kencing ya, sapi, oke. kencing biawak, kencing bom-bom, Pak Bobom tidak salah dengar. kencing manusia, kencingnya istrimu, kencingnya pendetamu, kencingnya pastormu, bisa kau minum. Itu dalilnya. 1 Korintus 6 nomor 12. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Kau bisa makan tai, tai ayam, tai sapi, tai kambing, tai orang. Tai kucing. Bisa kau makan. Itu dalam kitabmu. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan. Betul. Ya kan, Segala teman-teman. sesuatu memang dibolehkan. Nah, kamu boleh makan tai, kau boleh makan orang, kau boleh makan setan, makan apapun yang kau mau. Itu segala sesuatu dibolehkan di agamamu. Jadi jangan kau senggol-senggol begitu. Kalau kau mau saling menghujat, jangan di sini. Karena Bibelmu itu akan pasang badan. Berdialog, Zuma. Berdasarkan Kita orang berdialog. tunggu. Ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Pertanyaan saya. Mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Pertanyaan saya. Boleh tidak kau cabuli bapakmu sendiri? Jawab berdasarkan dalil ini. Silakan. Boleh nggak kau minum kencingnya bapakmu? Berdasarkan dalil ini. Segala sesuatu boleh. Boleh nggak? Boleh nggak kau masukkan ke dalam mulutmu taiknya bapakmu?
Kamu Kayaknya punya mamamu. kamu Tidak, dan coba. minum cicing unta. Bisa nggak? Zuma, Nah, ini dalil. sebentar Ini teman-teman ya. dalil. Sebentar teman-teman ya. Ini dalil, ini Sebentar dalil. Anda menyokongnya, tapi saya berdiskusi dengan dia, teman-teman di bawah, diam dulu. Oke. Ini dalil. Dalilnya di mana Zuma? Dengan dalilnya kau Hmm. bacakan di ayat mana, itu kau bacakan sampai habis di ayat berikut itu baru nanti saya akan Oh, jawab. perikop. Ya, Kau tahu nggak? oke. Kau tahu nggak yang Oke, disuruh sekarang saya minum mute kencing lagi, unta itu siapa? Yang disuruh minum kencing itu orang kafir. Kau paham itu? 1 Alah, Korintus Zuma. 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segalanya berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Kau mau lihat? Saya bacakan kau satu perikop data yang lain di Kolose 2. Nih, kau ajarin Yang sama kau baca tadi itu apa supaya kau itu, berhenti. Zuma? Seperti di dalam kitabmu Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Segala sesuatunya boleh kau makan, segala sesuatunya boleh kau minum. Itu dalil dalam kitabmu. Jangan lagi kau dibiarkan dihukum karena makanan dan minuman. Apapun bisa kau minum, apapun bisa kau makan. Makanya saya katakan dalam kitabmu 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi kamu nggak perlu diperhamba, tapi sekali-kali minum kencing orang, sekali-sekali minum kencing sapi, kencing babi, kencing biawak, kencing ayam. Oke, Zuma, oke. Itu dalam Oke, agamamu. Oke, udah ya, udah, peace. Kembali ke tema. Ingat, selesai. kita berbicara, dengar, kita berbicara tentang dalil, Biar si tentang Zuma ajaran. teman-teman ya. Siapa Oke, penyesat yang datang setelah Yesus Kristus? Orang Itu banyak temanya. yang bodoh. Apakah saya perlu jawab? Ya memang kan Saya jawab, ya. aduh, orang sakit ini. Oke, yang saya jawab adalah Muhammad. Silakan kau buktikan, kan begitu. Saya buktikan bahwa Yesus berkata nabi palsu itu datang dari gua ataupun berkoar-koar, berteriak-teriak, dia menyatakan 10 hukum Taurat itu ataupun dia mengajar ajaran sesat, ya itu semua itu yang dilakukan oleh Muhammad, ya. Ini Oke. saya terus terang ya. Iya, Tidak saya ada bantah penyimpan boleh. daripada boleh berdosa. Iya. Oke, silakan. Iya, oke. Pelan-pelan, Oke. pelan-pelan cuma. Kita, Oke, kita baik. tenang ya. Kita tenang ya. Iya, Ini iya. jenis oke, progresif ya. Oke, silakan. Iya. Jadi di dalam kitabmu dikatakan iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Saya lihat ya di dalam Yesaya 14 Gua. nomor Bukan kubur, nomor gua. 15. Tunggu sabar dulu, sabar dulu. Silakan. Bukan kubur ya, gua. Sebaliknya iblis itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Ke dalam situlah engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya 14 nomor 15. Di liang kubur ya. Tertulis liang kubur ya di situ di kitabmu. Nah, sedangkan yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari liang kubur. Kata Yesus kepada orang Yahudi di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian ada orang keluar dari kubur, di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 19, apakah orang yang keluar dari kubur ini memakai nama Kristus dan berhasil menyesatkan banyak orang? Jawab. Benar teman-teman ya. Baik, ini sangat luar biasa ya. Baik, saya jawab ya teman-teman. Di dalam perkataan Zuma tadi itu mengartikan bahwa segala sesuatu yang di liang kubur itu adalah iblis. Tetapi Zuma tidak mengerti bahwa yang bangkit, dengar baik-baik ya, jangan ketawa Zuma ya, yang bangkit dari kubur itu apakah juga iblis? Tentu tidak. Saya jawab. Teman-teman. Sebentar Zuma, sabar, kan saya pakai cantar di Anda, kan saya terpotong-potong. Yang bangkit dari kubur itu adalah Mesias bangkit dan dibangkitkan
itu adalah ini kacau ini kuluk-kuluk ini Zuma. Tapi saya juga teman sama Zuma teman-temannya. Zuma ini kan cuma dia tidak mengerti siapa punya nama ini, siapa ini yang ketawa nih. Padahal ini kawan di selebis ya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya tadi tidak perkenalkan nama saya teman-teman ya. Saya itu Gurunda ya teman-teman. Gurunda ya, bukan Zuma ini. Oke, Gurunda ya juga teman-teman. Jadi oke, apa yang kita diskusi pada hari ini, saya dengan Zuma ini kan nanti mau diskusi yang lebih dalam ya teman-teman. Oke, Zuma. Udah. Yang tadi itu. Sudah. Sebentar. Yang tadi itu yang terkubur itu bukanlah yang berdosa, tetapi yang membuatkan di kuburan itu adalah iblis, seperti itu. Oke. Itu singkat ceritanya. Oke. Silakan Zuma. Yang harus diwaspadai kata Yesus itu adalah makhluk yang bergelar Kristus. Itu dulu. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Allah Subhanahu wa taala tidak bergelar Kristus. Sembahan Kristen bergelar Kristus. Sabar dulu. Baik. Jadi iblis yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Agama yang menjadi penyembah Kristus menurut saudara agama Islam atau agama Kristen? Silakan. Baik. Saya jawab ya. Kita sikit-sikit saja ya. Menurut Zuma, Kristen itu agama atau bukan? Agama. Oke. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah agama atau bukan? Agama. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah sebuah agama? Agama. Oh, berarti agama itu kan dibuat oleh siapa? Ya, oleh Paulus. Ini rusak Azuma. Aduh. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Anda nanti sebentar lagi orang Islam nanti marah sama Anda. Mereka mengatakan, Kristen bukan agama. Kristen itu dibawa oleh ansip Romawi gitu kan. Iblis yang datang setelah Yesus bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara dua agama Islam atau Kristen yang menyembah Kristus alias penyembah iblis? Silakan. Ya, oke. Artinya Kristus itu apa? Tidak lagi dibahas ke situ. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah antara Islam dan Kristen kepada Yesus Kristus? Siapa penyembah iblis ini menurut Yesus? Silakan. Memakai nama Kristus kan? Ya, iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Siapa yang menyembah kepada Yesus Kristus? Islam atau Kristen? Coba bagi ayat dia dulu Zuma. Bagi ayatnya dulu baru saya jelaskan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, bacakan. nomor 5. Murid-murid datang di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendiri bersama dengan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apakah Islam atau Kristen? Jawab. Baik, saya jawab ya. Oke, dalam ayat yang kau bacakan tadi hanya disebutkan Kristus, bukan Yesus ya. Namaku. Tapi disebut dalam Namaku siapa? Namaku Kristus. Gelarku itu, namaku siapa? Lalu yang Anda tambahkan Yesus itu yang masalah. Yang berbicara di situ, yang berbicara di situ Yesus. Memakai namaku, aku siapa? Yesus, berarti memakai nama Yesus. Kristus itu maksudnya apa dulu Zuma? Nggak ada penjelasan seperti itu. Ya. Iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah Yesus Kristus yang adalah iblis? Islam atau Kristen? Begini. Silakan. Baik, saya jawab ya.
Tidak ada dalam ayat Alkitab yang disebut oleh Zuma tadi itu Yesus Kristus, tapi disebut Kristus. Itu maksudnya juru selamat. Kristus itu juru selamat. Siapa yang Zuma. menyembah iblis yang bergelar Kristus ini? Islam atau Kristen? Oke. Siapa yang menyembah iblis? Begitu. Dalam Siapa? nama Kristus, Islam atau Kristen? Oke. Siapakah yang menyembah iblis dalam nama Yesus untuk mengetahui begitu kan? Untuk memanggil. Kami menyebut engkau begitu kan? Itu yang kamu, saya tahu kau dilarikan itu Zuma. Hai, ketepak. Kau buka ayat itu, kau buka dulu ayat itu. Kau berdebat dengan Gurunda ini Zuma. Aduh, gimana Anda? Tapi apapun ya teman-teman ya, saya dengan Zuma ini kan dengan Anda selebes lah. Ya tidak ada kami itu yang anu lah, ya. Walaupun saya ini Kristen, Zuma ini kan kuncruk ini bagi saya. Betul teman-teman, tapi ini lawan apa macam bagaimana? Lawan, saya tidak pakai ikan besar ya teman-teman. Nah begini, saya kasih tahu ya teman-teman, ini Zuma ini kuluk ini. Pedihnya itu di Belum sini. menghindari. Nangis Zuma. Aduh, berat nih. Tapi bukan saya sedih ya teman-temannya, bukan sedih. Kalau sedih ya mungkin Zuma tidak mau hadapi. Oke lah teman-teman, ini si Zuma kan ini sudah iya pusing. Oke lah, oke Zuma. Oke. Apapun Oke. Zuma, saya ini Iya. anggap kau ini adik, ya kan? Iya kakak. Iya, kita berdebat lah Zuma. Masalah Beling kau. generasi. Aduh berat. Berat saudara-saudara. Iya. Allahu Kau- Akbar, kau- Masya Allah. Oke lah, saya mau Andi Selebes. Mana di Istirahat Selebes? dulu. Andi Iya, Selebes. lagi Ya, saya mau istirahat dulu lah. Penat Iya, capek iya. aku lah. Iya, istirahat Nanti dulu. kita diskusi lagi Zuma. Iya, istirahat dulu. Zuma itu mengejek itu dia tuh, biarkan dia. Tapi dia tidak bisa teman saya itu sebenarnya. Tapi bukan tidak bisa, tapi berdebat tukang orang sangat tajam itu. Ini Aku capek. iya. Malu. Siapa malu? Tidak, saya berhadapan dengan Zuma ya teman-teman. Saya berhadapan dengan Zuma. Bukan malu, tidak ada. Bahkan saya kalau teman-teman begini ya, teman-teman kalau saya Iya, luruskan masih bernapas dia. lanjut, sangat luar Masih biasa. bernapas dia. Iya. Tengok Zuma, kalau jumpa saya itu kotor, tapi saya tidak macam sampai hati. Lanjutkan gitu. Liburan itu kan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ustaz Jufri. Astagfirullah. Ini ada murid saya ini. Halo Om. Ya, halo anak. Halo nak, Halo. kabarnya nak? Dengar-dengar tetangga bilang Bapak ini sekarang bernapas lewat telinga, betul? Iya, saudara. Mengajar bintang ketawa. Ma, Iya. DM saya kok nggak dijawab kenapa? Iya, Mana ada saudara. DM-nya? Mana ada DM-nya? DM kemana? DM pada kamu loh. Nah, ini cuma Iya, DM kemana? Akun yang mana? Ini cuma 04 ini. Tolong dilihat. Oh, kirain 01. Yang kemarin itu 01. 01 yang kemarin. Aduh. Banyak cerita, nggak ada DM-nya pun aku udah periksa tadi, nggak ada DM. Kalau 01 nggak ada. Aduh. Bagaimana Pak Job? Siapa yang disesatkan oleh iblis Ya, bergelar DM-nya tolong Kristus? dijawab, Bang Cuma ya. DM-nya Coba aku dijawab. periksa. DM di mana? DM di mana?
DM01 kan, yang setelah kita diskusi kan. Nah, gimana? Apa yang harus kita bahas nih? Saya mau tanya saja cuma Oh, boleh ya? boleh. Saya ingat omongannya cuma begini. Hmm. Kristen itu, maaf, Islam itu sudah cukup dengan Quran dan hadisnya. Ya, Berarti Islam kan berdiri sendiri toh, Pak? Gitu benar ya? sekali. Oh, Yes. Artinya ketuhanan Islam pun juga berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan Betul. Tuhannya para nabi sebelumnya, betul? Iya, benar. Oke, kalau betul berarti Tuhan yang Anda sembah berarti tidak ada hubungannya Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelum Muhammad, yaitu para nabi Israel, betul kan? Iya, kalau kita merujuk kepada Bible. Kan saya harus merujuk kepada Quran. Lah, kan Al-Quran sudah berdiri sendiri kan? Iya, udah sendiri artinya kan tidak ada hubungan dengan yang lain kan? Kalau berdasarkan Bible. Kan gitu. Saya kan berdasarkan kitab saya. Kitab saya, mau dengarkan bacaan dalam kitab saya, mau? Nggak usah, Boleh? nggak usah. Oh, nggak usah takut. Takut kan? Kenapa? Takut. Tapi? Bukan takut. Bukan Kenapa? takut. Cuma ini saya ingin tahu dasarnya dulu ya. Anda kan bicara begitu bahwa Islam sudah cukup dengan Quran hadis itu loh ya. Cukup. Mana ada kami kemudian mengajar menggunakan kemudian Bible atau perjanjian baru, perjanjian lama untuk mengislamkan orang. Dalam arti kata, umat Islam yang begitu lahir, mereka mempelajari ini karena Islam itu tidak kuat. Enggak. Kami lahir sebagai seorang Muslim, kitab kami Al-Quran dan Hadits. Bukan kemudian belajar Bible. Kenapa sekarang ini kami kemudian belajar Bible? Itu untuk menghalau gerakan pemurtadan. Nah, saya buktikan nih, contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, kenapa saya katakan... Jangan terlalu panjang. Kenapa saya katakan bahwa enggak, saya berbicara. Artinya, Silakan. Artinya ketika Anda sudah mengklaim bahwa Islam sudah cukup dengan Quran dan hadisnya, artinya Tuhan yang ada di dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang ada di dalam kitab Bible, terutama perjanjian lama, yaitu kitab Tanakh bagi orang Yahudi. Itu saja yang penting. Ya terserah, karena tolak ukur Anda itu adalah kitab Anda. Kalau terserah, tentunya Anda tidak perlu menghafal kitab perjanjian baru, tidak perlu mempelajari perjanjian lama, begitu saja. Ya, Al-Quran saya mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Ini Al-Quran saya loh. Iya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini jelas kok, Al-Quran saya nggak perlu pakai kitabnya orang. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jelas. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas kok. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Enggak perlu kok kitab orang lain. Jelas kok. Terus masalahnya yang jelas, kalau masalahnya di mana? Masalahnya Tuhan yang Anda yakini dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang diyakini oleh para nabi. Ya enggak ada, bukan urusan saya itu. Urusan saya dalam agama saya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku?
Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Tuhan tersebut kami berserah diri. Kemudian itu selesai kami. Gak ada urusan. Gak perlu ngambil kitabnya orang Yahudi terjemahannya. Tidak perlu kemudian ngambil terjemahan kitabnya agama lain. Emang Kristen mencuri kitabnya Yahudi? Kami nggak perlu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub dan cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Gak perlu. Ngapain kami bawa terjemahan agama Yahudi masuk ke agama kami? Emang kami Kristen? Sorry. Kalau nggak perlu, Tuhanmu itu bukan Tuhannya para urusanmu itu Cak Kongkong. Itu bukan urusanku. Di dalam kitab suciku dikatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, kami menyembah kepada Tuhannya Ismail, kami menyembah kepada Tuhannya Ishak, kami menyembah kepada Tuhannya Musa, kami menyembah kepada Tuhannya Isa. Apalagi? Ayo. Ini kitab suci kami. Kalau hari ini Anda mengatakan, Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi nggak sama, ya derita lo. Al-Quran saya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan alam semesta yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya. Nah sekarang saya balik nanya, apakah perjanjian baru bisa tanpa kitabnya orang Yahudi? Jawab. saya tidak perlu ditanya. mulai itu mas. Enggak, Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Yahudi apa bisa? Bisa. Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Kristen bisa? Bisa. Al-Quran independen berdiri sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah perjanjian baru kitabnya orang Kristen bisa berdiri sendiri tanpa merampok terjemahan kitabnya agama Yahudi? Jawab. Tanpa kitab Yahudi bisa. Quran tanpa perjanjian baru bisa. Karena Tuhan dalam Quran bukan Tuhannya Yahudi. Nggak ada urusan itu, terserah lo. Terserah lo. Pertanyaan saya sekarang, pertanyaan saya adalah, apakah kitabnya agama Kristen, yaitu perjanjian baru 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Efesus, kemudian Ibrani dengan 13 buku Paulus, apakah kitab itu bisa berdiri tanpa merampok terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. Itu urusan saya, kamu tidak perlu bertanya. Menderita lagi. Kembali menderita lagi, mulai lagi. Cuma. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat di Al-Quran ada terjemahan kitabnya Yahudi menempel? Tidak ada. Kitabnya Kristen menempel? Tidak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ada kitabnya Yahudi terjemahannya menempel di agama Kristen? Ada atau tidak ada? Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai nangis. Apakah ada terjemahan kitab Yahudi menempel di agama Kristen? Jawab. Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai
Malu dia, semakin tua semakin gila. Semakin tipis, isinya sedikit. Saya ulang lagi. Apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Jawaban Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa mencuri terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi, maka menggunakan Yahudi. Tidak bisa dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan. Diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 jelas sekali tertulis di situ. Dengar. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu ini untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah kitab Yahudi boleh ditambahkan kitabnya Kristen? Tidak ditambahkan, tapi dipakai oleh Kristen. Saya ulang. Apakah kitabnya Yahudi bisa ditambahkan kitabnya Kristen? Apakah orang-orang Yahudi bisa menggunakan kitabnya Kristen untuk memperbarui kemudian kitabnya orang Yahudi? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, bukan menambah. Ya, orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apakah orang Yahudi menggunakan kitabnya Kristen? Orang Yahudi yang Kristen Nggak boleh dong, nggak boleh menggunakan kitabnya Kristen. Kenapa? Karena di situ diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jadi orang Yahudi tidak akan mungkin menggunakan surat-surat kepompong dari Roma. Malu nih. Dan dusta supaya kelihatan benar. Oh, itu dalil dalam kitabnya agama Yahudi. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah, makanya orang Yahudi tidak menggunakan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen hanya sampah bagi orang Yahudi. Malu. Sedangkan orang Kristen mencuri terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya perjanjian baru bisa dianggap relevan dengan perjanjian lama. Padahal kitabnya Yahudi itu bukan perjanjian lama. Kitabnya Yahudi itu perjanjian baru. Tertulis dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian baru untuk Bani Israel. Kristen, pencuri kitab, merubah konsep bahwa kitab perjanjian baru Yahudi itu berubah menjadi perjanjian lama demi untuk menjual surat-surat kepompong dari Romawi. Maka pertanyaan saya, ketika Al-Quran independen bisa berdiri sendiri, apakah surat-surat kepompong dari Roma bisa berdiri sendiri tanpa mengambil terjemahan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab, silakan. Maknanya, jikalau tidak edit kitabnya Yahudi, oke, betul nggak? Hilang menjadi kitab yang tidak terdaftar lagi. Kitabnya Yahudi. Kasihan. Yang mengedit kitabnya Yahudi itu Kristen. Dia edit terjemahan kitabnya Yahudi. Setiap saat kitabnya Yahudi terjemahannya itu diedit, direvisi, dikoreksi, direvisi kitabnya Yahudi, direvisi lagi. Orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, lalu kemudian direvisinya, dievaluasi untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian kitab mereka sendiri.
Jadi Kristen tanpa terjemahan agama Yahudi itu tidak bisa kemudian berdiri. Ingat, jarak antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen itu 1000 tahun kurang lebih. Paham? 1000 tahun. Kalau jarak daripada kitabnya Nabi Musa ke kitabnya Kristen itu kurang lebih 1800 tahun. Paham? Kitabnya Musa diperkirakan ditulis 1400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitabmu diperkirakan ditulis di awal-awal abad kedua, akhir abad pertama, dan manuskrip yang ditemukan itu pada abad keempat sebagian, ada abad kelima, ada juga abad keenam. Jadi jarak antara kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya Kristen kurang lebih 1700 tahun sampai 2000 tahun. Mereka menggabungkan kemudian terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta pada abad ketiga, lalu kemudian mereka revisi, mereka evaluasi, mereka lalu the gang. Hebat sekali. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya. Bagus. Terjemahan kitab mana yang setiap saat direvisi dan dikoreksi oleh Lembaga Bible Indonesia? Silakan. Terjemahan ya. Terjemahan dari kitabnya Yahudi yang Kristen sebut Perjanjian Lama, itulah kitab terjemahan dari terjemahan kitabnya agama Yahudi yang diambil tanpa ada validasi dan legitimasi. Demikian. Silakan Bang Handi atau yang lain. Pak Jupri ini jangan terlalu disiksa, kasihan dia sudah tua. Hubungi DM saya ya, cuma saya berikan edukasi kamu, bertuhan yang baik, yang benar ya. Cuma keluar dari kubur. Kamu suruh saya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nenekmu kiper yang keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar dari kubur. Itu setan. Itu kata Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti setannya yang menyesatkan banyak orang itu bergelar Kristus. Pengikut Kristus di dunia ini siapa? Kalau Islam atau Kristen? DM ya, jangan bicara begini. Ya, kalau pengikut Kristus di muka bumi ini Islam atau Kristen? Ya. Nanti saya ajari kamu bertuhan yang benar ya. Ya, cuma ya, buka DM-nya, buka DM. Pengikut iblis yang berpura-pura jadi Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Kamu pasti nggak berani buka DM ya, karena nggak ada duitnya dan takut tadi pengajaran DM. Kalau di sini kamu menang, buka DM-nya nanti ya. Woi, Ya. Kalau di sini kamu menang. pengikut iblis Benar, yang ya. memakai gelar Kristus, Islam atau Kristen? Cuma. Pertanyaan tidak tersentuh saudara-saudara, cuman bisa menangis. Dijawab. Pengikut iblis yang memakai gelar Kristus. Ayo, pengikut iblis yang memakai gelar Kristus itu Islam atau Kristen? Fitnah nggak usah dijawab, ya. Fitnah nggak usah dijawab. Fitnah katanya. Fitnah. Yesus yang mengatakan itu, Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Berhasil, kelihatannya cuma ini kopinya. Ya, saya bukan pengikut Kristus. Tapi kamu bicara atas nama Kristus kan?
Saya berbicara karena Kristen datang membawa nama Kristus. Saya tidak berbicara Kristus kepada Hindu, kepada Buddha. Saya berbicara mengenai Kristus kepada orang yang menjual Kristus. Si Anda loh, tua-tua tapi tak berisi. Kamu tema-tema ayat berbicara atas nama Kristus. Ya, kamu orang keluar Saya orang luar dari Kristen, betul. Terima kasih, ku akui. Sekarang apakah Kristen ini adalah orang luar di luar Yahudi? Ayo, apakah Kristen adalah orang di luar Yahudi? Jawab. Jadi Kristen ini di luar dari orang Yahudi. Sedangkan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Kasihan deh loh. Tahuan deh. Jadi penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus, ya siapa lagi kalau bukan Kristen? Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi. Demikian saudara-saudara. Aku bikin kopi dulu ya. Silakan Bang Handi atau yang lain bikin kopi sebentar aja kok. Lanjut. Masak air dulu. Masak sendiri. Bikin agama sendiri. Tuhan dibikin sendiri. Kitab juga bikin sendiri. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.